Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi ikatan kimia yang kedua. Kemarin kita sudah bahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang pembagian ikatan kovalen. Jadi senyawa ikatan kovalen itu ada yang polar dan non-polar. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian tahu senyawa polar, umumnya senyawa polar ini larut dalam air. Sedangkan senyawa nonpolar ini yang tidak larut dalam air. Misalnya gula larut dalam air, oh berarti polar. Atau asam klorida larut dalam air, berarti polar. Tapi kalau nonpolar yang paling gampang sering kita temui adalah minyak. Nah, minyak tanah misalnya ya, dia dimasukkan ke dalam air tidak bercampur. Oh, berarti minyak itu salah satu contoh dari senyawa nonpolar. Nah, gimana cara kita menentukan ikatan kovalen polar dan nonpolar? Nah, caranya bisa lihat di sini ada dua penentuan, dua contoh. Untuk yang polar dulu. Untuk yang polar, yang jumlah unsurnya hanya 2, ini ada 2 unsur ya. Contohnya H dan Cl. Ini paling gampang kalau unsurnya jumlahnya hanya 2. Nah, kalau misalnya unsurnya berbeda, nih H dengan Cl berbeda, otomatis ini senyawanya polar. Kenapa? Karena punya perbedaan elektronegatif. Ini materi sistem periodik ya, sifat periodik unsur. H ini kita ingat golongan 1A non-logam. Nah, Cl-nya juga 7A non-logam. Oh, berarti jauh 1A dan 7A ya. Di ujung-ujung di tabel periodik unsur, maka ini masuk ke dalam polar. Sedangkan yang non-polar, yang untuk jumlah 2 unsur, contohnya H2. Berarti unsurnya ada H dengan H. Nah, H dengan H unsurnya sama. Gitu. Dan golongannya udah jelas sama, 1A, 1A. Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan, maka H2 ini termasuk contoh senyawa nonpolar. Nah, gimana kalau unsurnya lebih dari 2 unsur jumlahnya? Contohnya NH3. Ada N1, ada H-nya 3. Nah, ini nanti lebih mudah kita pakai model bentuk AXE. Nah, apa sih AXE itu? Jadi ini sederhananya A ini adalah atom pusat, X ini adalah atom yang terikat, sedangkan E adalah pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, ini belum ditambahin ya, di atom pusat. Nah, ini tambahannya ya, keterangannya. Nah, nanti untuk keterangannya, di sini kalau senyawa polar umumnya ini mempunyai E atau mempunyai pasangan elektron bebas di atom pusat. Begitu sederhananya, nanti kita ke contoh ya. Sedangkan senyawa nonpolar kalau jumlahnya lebih dari 2 unsur, ya contohnya di sini CH4, ada C-nya 1, ada H-nya 4. Maka di sini umumnya yang tidak punya pasangan elektron bebas atau tanpa E, ini termasuk senyawa nonpolar. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya NH3 dan CH4. Untuk menentukan model AXN-nya bisa seperti ini atau bisa juga pakai ini gambar. Kita udah bikin gambar struktur Lewis ya. Nanti gampang yang mana terserah. Kalau kakak lebih suka pakai yang gambar ini. Nah, coba kita lihat yang tulisannya. NH3 yang jadi atom pusat itu yang jumlahnya 1. Ingat ya, pusat 1, presiden 1. Jadi pusatnya adalah unsur N dan yang atom terikat adalah H. Ingat tadi A adalah atom pusat, X atom yang terikat, dan E pasangan elektron bebas di atom pusat. Nah, untuk A di sini sebagai atom pusatnya A-nya pasti 1 karena N-nya ada 1. Nah, terus X adalah atom yang terikat. Atom yang terikatnya H ada 3. Maka kita tulis X-nya 3. X 3 karena H-nya ada 3 atom yang terikatnya.
Terus ada E-nya atau enggak? Kita cek. Yang atom pusatnya N. N ini golongan 5A. Artinya punya 5 elektron valensi. Ya, sedangkan H ini atom yang terikat. Dia masuk golongan 1A tapi dia non-logam ya, pengecualian. Nah, 1A artinya punya 1 elektron valensi. Nah, syaratnya hidrogen, kita ingat aturan sebelumnya, pekan sebelumnya, hidrogen ini agar jadi duplet atau agar jadi punya 2 elektron, ini butuh 1 elektron. Maka satu hidrogen, karena baru punya 1 elektron valensi, maka butuh 1 elektron. Itu 1H. Kalau H-nya 3, berarti butuh 3 elektron. Karena H butuh 3 elektron dan N punya 5 elektron valensi, maka 3 elektron dari N itu akan berikatan dengan H. Sehingga di N ini tersisa 2 elektron bebas yang tidak berikatan. Atau kita sebut satu pasangan elektron bebas. Jadi ditulisnya E-nya ada 1, karena 1 pasang ya. Jadi AX3E, oh punya E. Gitu. Gampangnya, oh karena punya E berarti dia senyawa polar. Contoh berikutnya CH4, atom pusatnya C, ada 1 unsurnya, berarti A-nya 1, dan atom yang terikatnya H, ada 4, maka X-nya ada 4. Kita lihat golongannya, C atom pusatnya golongan 4A, artinya punya 4 elektron valensi. Sedangkan H golongan 1A non-logam punya 1 elektron valensi. Nah, H ini agar duplet butuh 1 elektron. Itu untuk satu hidrogen. Karena H-nya ada 4, maka butuh 4 elektron agar menjadi duplet. Nah, karena hanya butuh 4 dan C-nya punya 4, maka keempat elektron di C ini berikatan dengan H. Otomatis di C ini tidak ada elektron bebas. Jadi E-nya 0. Jadi AX4 saja. Karena tidak ada E, maka di sini termasuk senyawa nonpolar. Atau bisa juga pakai contoh ini untuk kepolaran senyawa ya. Kita bikin gambar struktur Lewis. Ini udah bisa ya pekan sebelumnya. Ini ada N, atom pusat di tengah N, terus atom yang terikat H kita bikin keliling 3. Nah, terus golongan 1A itu H. Nah, biar duplet butuh 1 elektron, maka tangan H itu 1, 1, 1. Kemudian untuk N-nya 5A. Agar oktet butuh 3. Ya, jadi yang duplet hanya hidrogen dan helium. Jadi N-nya oktet. 5A artinya punya 5 elektron valensi, agar oktet butuh 3 elektron. Maka tangan N3, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita lengkapi elektron valensinya. Untuk H1A berarti elektron valensinya 1. Ini tandanya silang ya. H1, H1, H1. Selanjutnya N5A berarti punya 5 elektron valensi. 1 yang hitam, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada titik hitamnya ya. Oh, yang berikatan ini 3 di N, sedangkan ada 2 elektron bebas atau 1 pasang ya, yang tidak berikatan. Jadi atom pusatnya itu N, ada 1, berarti A-nya 1. Yang terikatnya H ada 3, maka X-nya 3. Dan ada 1 pasang elektron bebas nih di N, di atom pusat. 1 pasang berarti E. AX3E itu polar. Berikutnya untuk yang CH4 juga sama. Nah, kita bikin C-nya di tengah, kemudian H-nya di ujung-ujung ada 4 keliling. Nah, tangan H udah tahu 1 ya. 1, 1, 1. Kemudian tangan C karena 4A, agar oktet butuh 4 elektron, maka tangan C 4. 1, 2, 3, 4. Lengkapi elektron valensinya, H itu 1, yang silang 1, 1, 1, 1. Sedangkan C elektron valensinya 4 karena 4A. Berarti yang titik hitam 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini di C-nya tidak ada elektron bebas. Jadi dia cukup A, atom pusatnya 1, yaitu C.
Nah, A-nya 1, X-nya atom yang terikatnya H ada 4, berarti AX4 tanpa ada E atau pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi AX4 masuk ke dalam non-polar. Nah, ini kita ke contoh ya. Senyawa ini termasuk senyawa polar. Kita bikin pakai model AXE tadi ya. Oke. Di sini. Nah, caranya, maaf salah. Oke. Di sini SiH4, atom pusatnya Si karena dia yang sendirian ya, SiH4, Si ini golongan 4A ya, non logam. Berarti atom pusatnya 1. Atom pusatnya 1 Si dan atom yang terikatnya adalah H ada 4, berarti AX4. Kemudian ada E-nya atau enggak? Si ini golongan 4A, artinya punya 4 elektron valensi. Dan H-nya ada 4. Nah, berarti yang diikat ada 4 ya. Karena Si punya 4, berarti 4 elektron ini dipakai berikatan oleh 4H. Berarti elektron bebas di Si tidak ada, maka E-nya nggak ada. Jadi cukup AX4. H2O. Nah, untuk H2O, atom pusatnya 1, yaitu O saja. Jadi H2O. Kemudian atom yang terikatnya yaitu H. H-nya di sini ada 2. H2, berarti AX2. Nah, tinggal ada E atau enggak. Kita cek atom pusatnya. Atom pusatnya adalah O. O ini golongan 6A, artinya punya 6 elektron valensi. Dipakai berikatan 2 oleh hidrogen. Maka tersisa 4 elektron bebas di O. 4 elektron bebas itu sama aja 2 pasang, maka tulis E-nya 2. Nah, karena E-nya 2 pasang ya, maka ini termasuk senyawa polar. Sedangkan ini tidak punya E, berarti ini non-polar. Nah, N2, kalau N2 ini jumlah unsurnya hanya 2, yaitu N sama N. Berarti kalau hanya 2 jumlah unsurnya tidak perlu pakai model AXE. Jadi langsung aja N2, oh N sama N yang berikatannya sama. Berarti dia masuk ke dalam non-polar. Gitu. Nah, selanjutnya PCl5. Untuk PCl5. Oke, untuk PCl5 atom pusatnya adalah P, yaitu ya ada 1 P. Atom yang terikatnya Cl, yaitu X. X-nya berarti ada 5 atom yang terikat. Tinggal ada E atau enggak. Atom pusatnya P. P ini golongan 5A. Artinya punya 5 elektron valensi. Nah, yang diikat Cl-nya ada 5. Berarti 5 elektron valensi pada P dipakai berikatan semua 5-5-nya oleh Cl. Ya, otomatis nggak ada elektron bebas di P. Jadi tidak perlu ditulis E karena 0. Oh, dia nggak punya E, maka ini masuk ke dalam non-polar. Selanjutnya yang BH3. Nah, untuk BH3 ini atom pusatnya atom pusatnya B. Nah, B ini termasuk golongan 3A, tapi dia lebih ke non-logam ya, bukan logam. Nah, atom yang terikatnya H ada 3, maka tulis X-nya 3. Nah, tinggal ada elektron bebas atau enggak. Nah, B ini punya 3 elektron valensi karena 3A. Dipakai berikatan oleh H-nya 3, berarti habis semua elektron valensi di B. Maka tidak ada E-nya, maka ini masuk ke dalam non-polar. Jadi mana ke yang polar? Yang polar itu H2O. Contohnya H2O itu air ya. Nah, berikutnya. Senyawa klorida ini manakah yang bersifat non-polar? Yang non-polar kita lihat sama kayak tadi pakai model AXE ya. Nah, kita tentukan dulu AXE-nya. Oke. Atom pusatnya yang sendiri berarti O. Ada 1, berarti A-nya 1. Atom yang terikatnya Cl, berarti X. Yang Cl-nya ada 2, maka AX2. Nah, kita lihat E-nya ada atau tidak. Untuk atom pusatnya O, O ini golongan 6A. Artinya punya 6 elektron valensi.
dipakai berikatan oleh Cl ini 2, maka tersisa 4 elektron bebas. Jadi O ini punya 6 elektron valensi karena 6A dan dipakai berikatan oleh Cl2. Berarti 6 kurang 2, 4. Nah, ada 4 elektron bebas pada O. Artinya 4 elektron bebas itu sama aja 2 pasang. Berarti E2. Oh, berarti ini masuk ke dalam polar karena ada E-nya. Selanjutnya, NCl3. NCl3 ini atom pusatnya yang sendiri yaitu N. Berarti NCl3, N atom pusat. Cl, ini atom yang terikat. Ada 3, berarti AX3. Kemudian, E-nya, nanti kita lihat atom pusat N. N ini golongan 5A. Ya, artinya punya 5 elektron valensi, maka yang dipakai berikatan oleh Cl-nya 3. Berarti sisanya 2 elektron bebas ya di N atau 1 pasang elektron bebas. Berarti E-nya ada 1. Ini masuk ke dalam polar. Selanjutnya, Cl3 ini sama juga dengan NCl3 ya. Kenapa? Karena N dan P ini satu golongan, sama-sama 5A, dan dipakai berikatannya 3, Cl-nya 3. Berarti ini sama AX3E. Oh, ini juga polar. Nah, yang CCl4. Atom pusatnya ini, atom pusatnya C yang sendirian. Terus yang terikatnya adalah Cl, berarti X. Cl yang terikat ada 4, maka AX4. Kemudian atom pusatnya C, golongan 4A, artinya punya 4 elektron valensi. Jadi, karena punya 4 elektron valensi, yang dipakai berikatannya 4 oleh 4 Cl. Jadi, tidak ada elektron bebas. Jadi, AX4. Karena tidak punya E, berarti non polar. Selanjutnya SCl2. Oke, SCl2 atom pusatnya S ada 1, berarti A-nya 1. Atom yang terikatnya X, berarti di sini ada Cl, Cl-nya ada 2, jadi AX2. Nah, kita lihat E-nya. Untuk S ini golongan 6A, artinya punya 6 elektron valensi, dipakai berikatan 2 oleh Cl. Berarti sisanya adalah 4. Ya, 4 elektron bebas itu sama aja 2 pasang elektron. Berarti E-nya 2. Oh, berarti ini masuk ke contoh polar karena ada E. Maka yang non polar adalah CCl4. Oke, selanjutnya kita masuk bentuk molekul. Bentuk molekul kita sama pakai modelnya AXE ya. Nah, ini bentuk geometri molekulnya. Nanti bisa lihat di buku-buku banyak ya. Ada yang linear atau lurus, ada bengkok atau V, ada trigonal planar atau segitiga datar sama aja. Ada planar bentuk T, ada piramida trigonal atau segitiga piramida. Nah, sisanya banyak nanti ya. AXE dan seterusnya, AX2, AX3, AX2E2 dan lain-lain ya. Oke, kita ke menentukan bentuk molekul. Ini caranya sama kayak tadi menentukan kepolaran. Tinggal bentuk molekulnya apa. Untuk NH3, sama kayak tadi ya, N-nya golongan 5A, atom pusat. Atom pusat itu A tadi ya. Terus H-nya atom yang terikat, karena lebih dari 1. Atom yang terikat simbolnya X. A-nya pasti 1, pusatnya N. X-nya atom yang terikat H ada 3, jadi X3. Kemudian ada E atau tidak. Kayak tadi ya, H-nya ini golongan 1A, artinya punya 1 elektron valensi. Nah, biar duplet butuh 1 elektron. Maka 3H ini butuhnya 3 elektron agar duplet. Karena si N5A punya 5 elektron valensi, dipakai berikatan 3 elektron oleh H. Maka ada sisa 2 elektron bebas atau 1 pasang elektron bebas. Maka ditulisnya E-nya 1. Nah, AX3E bentuknya apa? Jangan lupa lihat di sini. AX3E nih ya.
piramida trigonal atau segitiga piramida. Gitu. Untuk CH4 sama, atom yang terikat C berarti A ada 1, atom yang terikat H ada 4, jadi X4. Nah, H-nya tadi 1A, 1 elektron valensi, agar duplet butuh 1 elektron, karena H-nya ada 4, jadi butuhnya 4 elektron. Nah, si C ini golongan 4A, punya 4 elektron valensi. Nah, dipakai 4-4-nya berikatan oleh H. Jadi tidak ada elektron bebas di atom pusatnya. Maka ini contoh tulis bentuknya adalah AX4 atau tetrahedral. Nah, ya, AX4. Bisa juga pakai ini ya contohnya. Nah, kita ke sini. PCl3, atom pusatnya adalah P, ya. Jadi atom pusatnya P. Nah, maka ada 1 ya, jadi A. Yang terikatnya adalah Cl, yang terikat itu tadi X. Cl-nya ada 3 yang terikat, maka AX3. Kemudian ada E-nya atau enggak. Kita lihat atom pusat P ya. P ini golongan 5A. Artinya punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan dengan Cl3. Berarti yang tadi punya 5 dipakai berikatan 3. Maka ada sisa 2 elektron bebas di atom pusat P. 2 pasang elektron bebas artinya 2 elektron bebas pada P artinya 1 pasang elektron bebas. Jadi AX3E. Apa bentuknya? AX3E ini adalah trigonal piramida. Kalau tetrahedral ini ada AX4. Linier ini AX2 umumnya. Trigonal piramida ini AX3E. Kalau planar bentuk V ini bengkok atau AX2 E2. Sedangkan oktahedral bisa dilihat di ini ya. Di tabel tadi ini AX6. Gitu. Selanjutnya 12 H2S memiliki bentuk molekul apa? Bentuk molekul H2S atom pusatnya yang sendirian, jadi S. Jadi atom pusat nggak harus di depan ya, bisa juga di belakang. Di sini yang unsurnya sendirian S, H-nya ada 2, S-nya ada 1, maka atom pusatnya S, ditulis A. Atom yang terikat adalah H, H-nya ada 2, maka X-nya juga 2. Nah, ada E-nya atau enggak? Untuk S ini golongan 6A ya, atom pusat S golongan 6A. Artinya punya 6 elektron valensi. Dipakai berikatan oleh H-nya 2. Jadi yang tadi punya 6 elektron valensi dipakai berikatan 2. Diambil 2, maka sisa 4 elektron bebas pada unsur S. Nah, 4 elektron bebas ini disimbolkannya dengan E. 4 elektron bebas itu sama aja 2 pasang elektron. Jadi E-nya dulu. Jadi AX2E2 itu adalah planar bentuk V. Ya, ini kan tadi udah dikasih tahu nomor sebelumnya ya. Selanjutnya, ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ini kakak udah kasih gambarnya. Ini udah dibikin ya di tugas ya. Dapat membentuk senyawa H2O. Pernyataan yang benar. Termasuk senyawa nonpolar. Kalau nonpolar berarti nggak punya elektron bebas di atom pusat. Sedangkan ini punya elektron bebas. Oke. Nah, ini punya elektron bebas nih yang dibuletin merah. Berarti ini senyawanya polar. Berarti yang A salah. B. Memiliki 3 pasang elektron bebas di atom pusat. 3 pasang. Ini ada berapa? Ada 2, 4. Berarti ada 1 pasang, 2 pasang. Oke, berarti salah. Yang C bentuk molekulnya planar bentuk V. Kita cek ya. Untuk molekulnya apa sih? Untuk molekulnya. Nah, atom pusatnya adalah O, ada 1, berarti A. Atom yang terikatnya ada H, berarti X. Nah, H-nya ada 2, berarti AX2. Nah, E-nya ada 2 pasang elektron bebas nih. 1, 2 pasang, berarti E-nya
2. Berarti AX2E2 ini adalah bentuk V. Perikatan ion. Ingat kalau ion itu harus logam ketemu non-logam. Secara umum begitu. Nah, sedangkan H ini non-logam, O-nya non-logam. Maka ini adalah senyawa kovalen. Berwujud padat pada suhu ruang, H2O itu air. Nah, kita tahu air itu bentuknya cair pada suhu ruang atau suhu kamar. Jadi yang betul adalah C. Nah, ini bentuk molekul ya. Untuk molekulnya kita bisa belajar satu-satu. PCl5. PCl5 ini atom pusatnya A. A-nya ada 1 karena P-nya 1. Cl-nya ada 5. Berarti atom yang terikatnya atau Cl-nya ada 5. Nah, untuk E-nya ada atau enggak? Unsur pusatnya, atom pusatnya P. P ini golongan 5A. Artinya punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan oleh Cl 5. Berarti semua elektron bebasnya habis pada P. Jadi AX5. Kemudian OF2. Untuk OF2 atom pusatnya adalah O, ada 1. Atom yang terikat. Atom yang terikatnya ada 2, yaitu F. F-nya 2, maka AX2. Nah, E-nya. Untuk atom pusatnya O. O ini golongan 6A. Artinya punya 6 elektron valensi. Dipakai berikatan oleh F ini 2. Berarti yang punya 6 dipakai berikatan 2. Maka sisa 4 elektron bebas atau 2 pasang. Nah, selanjutnya untuk SF6. Untuk SF6 atom pusatnya A. Ada unsur S. Yang berikatan adalah X. Nah, yang berikatannya adalah F. F-nya ada 6, maka AX6. Untuk E-nya, atom pusatnya adalah S. S ini golongan 6A, artinya punya 6 elektron valensi. Dipakai berikatan oleh F6. Dia ada 6. S-nya punya 6 elektron valensi, dipakai berikatan 6 oleh F, maka elektron bebasnya habis, jadi tidak ada E. PCl3. Atom pusatnya P, ada 1. Atom yang terikatnya X, yaitu Cl, ada 3. Berarti AX3. Kemudian, untuk elektronnya, atom pusat P, ini golongan 5A. Nah, artinya punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatannya 3, karena Cl-nya ada 3 ya. P-nya punya 5 elektron valensi, dipakai berikatan 3. Maka sisa elektron bebasnya 2. 2 elektron itu sama aja 1 pasang. Jadi N-nya ada 1. PCl3. PCl3 atom pusatnya B, berarti ada 1. Yang terikatnya adalah Cl atau X. Yang terikatnya Cl-nya ada 3, jadi AX3. Nah, untuk B ini golongan 3A tapi lebih ke arah non-logam. Nah, 3A artinya punya 3 elektron valensi dan dipakai berikatan oleh Cl-nya 3. Berarti elektron bebas di B habis, jadi AX3. Untuk bentuk molekulnya bisa lihat di tabel ya. Ya, itu aja materi hari ini. Nanti silakan diulang lagi, dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.